Sahabat semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penyusunan strategic plan, yaitu langkah pertama adalah analisis posisi strategis perusahaan, yang part 1 kita sudah bahas pada modul sebelumnya, dan ini adalah yang kedua, kita bahas lebih lanjut analisis posisi strategi perusahaan menggunakan dua tools yang sangat terkenal, yaitu Five Forces Analysis dan SWOT Analysis. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Syah Muharnis, Direktur PT Minerakadi Indonesia dan PT Manajemen Kinerja Indonesia atau MKI Consulting. Nah, ada 4 langkah dalam menyusun rencana strategis atau strategic plan perusahaan. Yang pertama adalah environmental analysis, yakni analisis posisi strategis perusahaan terhadap lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, goal setting, yakni menyusun visi, nilai-nilai, misi, dan tujuan strategis atau goal perusahaan. Yang ketiga, strategi formulation, yaitu merumuskan strategi, sasaran strategis, dan key performance indicator atau KPI perusahaan jangka panjang dan menengah. Yang keempat, strategi execution, yaitu mengeksekusi strategi perusahaan dengan membuat peta strategi atau strategi map, finalisasi key performance indicator atau KPI, pembuatan target KPI dan inisiatif strategis atau program dan kegiatan prioritas dalam 5 tahun. Nah, kita sudah bahas dalam poin pertama, environmental analysis pada part 1, yakni yang kita bahas pertama adalah identifikasi isu strategis yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, analisis lingkungan perusahaan menggunakan pastel analysis. Mudah-mudahan sahabat semua bisa melihatnya pada materi YouTube yang sudah di-share sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas part 2 dari analisis posisi strategis perusahaan, yaitu menggunakan Porter's Five Forces Analysis dan SWOT Analysis, dan terakhir nanti kita bahas analisis segmentasi customer perusahaan. Ya. Oke, jadi ini adalah yang pertama kita bahas pada modul ini, yaitu langkah ketiga dari environmental analysis, yaitu lakukan analisis kompetitif. Yakni siapa saja pesaing perusahaan, apa keunggulan bersaing perusahaan, apa peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Berikut beberapa manfaat dari analisis kompetitif untuk menajamkan rencana strategis. Pertama, untuk membantu menelaah apakah keunggulan bersaing perusahaan benar-benar menjadi keunggulan. Yang kedua, memahami strategi pesaing saat ini dan di masa depan, sehingga membuat perencanaan yang tepat. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi yang membantu mengevaluasi keputusan strategis yang dibuat dibandingkan dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh kompetitor. Nah, dalam melakukan analisis kompetitif perusahaan, tools yang sangat terkenal yang pertama adalah Porter's Five Forces Analysis, yaitu yang dikembangkan oleh Profesor Michael Porter dari Harvard Business School. Ya. Ada 5 kekuatan yang mempengaruhi sebuah perusahaan. Yang pertama adalah adanya ancaman dari pemain baru. Di sini kita bahas mengenai waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh pemain baru untuk masuk ke bisnis ini. Kemudian, apakah pengetahuan yang dibutuhkan untuk bisa masuk bisnis ini sangat spesialis atau umum, general? Apakah bisnis ini membutuhkan skala ekonomi untuk bisa bertahan dan berkembang? Kemudian, apakah faktor keunggulan biaya menjadi sebuah kunci bagi pemain baru untuk masuk? Juga apakah proteksi teknologi tertentu menghambat kepada pemain baru untuk masuk? Dan juga secara keseluruhan, apa saja hambatan-hambatan bagi pemain baru untuk masuk ke dalam industri ini. Itu adalah kekuatan pertama. Kekuatan kedua berasal dari supplier atau pemasok. Ya. Berapa banyak jumlah pemasok? Bagaimana ukuran mereka? Apakah mereka memiliki keunikan produk dan jasa? Ya, sejauh mana kemampuan Anda untuk mengganti mereka, mengganti pemasok? Berikutnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengganti pemasok.
Kemudian kekuatan ketiga adalah dari pembeli atau buyer power. Ya, berapa banyak jumlah customers ya atau pembeli kita. Kemudian berapa besar ukuran mereka, ya, ukuran dari order mereka kepada perusahaan. Apakah ada perbedaan-perbedaan di antara competitors yang diberikan kepada pembeli atau customer? Sejauh mana tingkat sensitivitas customer atau buyer terhadap harga, kemampuan untuk mengganti buyer atau pembeli, apakah susah, mudah, mahal atau murah, biaya yang dibutuhkan untuk mengubah pembeli. Ya. Nah, ini adalah kekuatan ketiga. Kekuatan keempat yang perlu kita pertimbangkan adalah ancaman dari adanya produk atau jasa substitusi. Ya. Ini membahas sejauh mana perbedaan kinerja dari produk substitusi dengan produk jasa yang kita miliki. Kemudian juga biaya yang dibutuhkan bagi customer untuk mengubah, ya, berganti dari produk jasa yang kita miliki atau kita jual kepada produk substitusi. Terakhir yang kelima adalah competitive rivalry, yaitu tingkat persaingan di pasar. Berapa banyak jumlah competitors atau pesaing? Apakah ada perbedaan-perbedaan kualitas di antara pesaing dan perbedaan-perbedaan lain yang khusus? Ya, sejauh mana seberapa mahal biaya yang dibutuhkan untuk mengganti pesaing? Ya, kalau kita ingin masuk kepada pembeli, seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mengganti pesaing kita? Dan sejauh mana loyalitas customer kepada distributor perusahaan-perusahaan yang menjadi pemasok. Ya. Nah, ini adalah 5 kekuatan utama yang mempengaruhi sebuah perusahaan. Ya. Nah, ini adalah hasil dari Five Forces Analysis untuk perusahaan distributor alat kesehatan dan farmasi. Pertama adalah ancaman dari masuknya pemain baru. Deskripsinya, tidak butuh waktu terlalu lama dan modal sangat besar untuk masuk ke bisnis ini. So anytime perusahaan pesaing baru akan bisa muncul. Juga tidak butuh pengetahuan khusus untuk masuk bisnis ini. Mensyaratkan skala ekonomi untuk untung, jadi mudah masuk, tapi kalau kita tidak mencapai skala ekonomi, maka kemungkinan kita akan tidak bisa menjadi pemain yang besar atau kemudian pemain yang menguntungkan. Yang punya harga barang lebih murah akan diuntungkan, jadi faktor harga sangat menentukan. Kita merebut pasar, ada perjanjian tertulis dengan prinsipal dari sebagai perusahaan distributor. Perusahaan ini juga memiliki perjanjian yang mengikat jaminan pasokan produk dan jasa. Kemudian hambatan untuk masuk industri ini kecil sampai sedang. Nah, yang kedua adalah kekuatan pemasok. Ya, deskripsinya, jumlah pemasok atau supplier yang kompetitif tidak banyak. Jadi pemasoknya banyak, tetapi yang kompetitif tidak banyak. Ukuran supplier besar, umumnya pabrik-pabrik ukuran besar, atau distributor importer ukuran besar. Setiap supplier memiliki produk atau solusi yang unik dengan keunggulan yang tidak sama. Tidak mudah menggantikan supplier atau pemasok. Biaya mengganti supplier cukup mahal. Nah, kekuatan ketiga adalah dari pembeli atau customer. Deskripsinya, jumlah customer cukup banyak, tapi perusahaan ini fokus pada outlet Pareto, outlet pemberi penjualan atau pendapatan yang tinggi. Nilai pesanan beragam dari kecil, dari customer apotik hingga besar instansi pemerintah. Ada perbedaan antar pesaing, terutama faktor harga, itu menjadi faktor kunci. Pasar sangat sensitif dengan harga. Sulit untuk mengganti pesaing kalau harga tidak bersaing. Ongkos untuk mengganti customer mahal. Artinya kalau seandainya kita punya customer, dan customer itu kemudian katakanlah ingin direbut oleh pesaing lain, maka itu tidak mudah ya, dan juga tidak murah. Oke, kemudian kekuatan keempat adalah ancaman dari substitusi. Deskripsinya, kemudahan pembelian, keberagaman pilihan, dan harga transparan dan lebih baik disediakan melalui e-commerce. Ya. Yang kedua, biaya customer mengganti pemasok tidak sulit. Ya.
Artinya, pesaing utama yang akan menjadi faktor substitusi adalah perusahaan-perusahaan yang menjual produk dan jasa melalui e-commerce. Ya. Yang kelima, kekuatan yang mempengaruhi adalah tingkat persaingan, yakni jumlah pesaing banyak, perbedaan kualitas antar pesaing tidak banyak, perbedaan lainnya adalah kualitas hubungan dan layanan kepada customer, biaya untuk mengganti pesaing sedang dan tinggi. Jadi kalau seandainya kita ingin merebut pasar dari pesaing, maka biayanya sedang dan tinggi ya. Kemudian loyalitas customer lebih kepada harga yang lebih murah ya atau bersaing. Jadi faktor harga lagi-lagi menjadi kunci dalam kemampuan kita untuk merebut pasar dan meningkatkan penjualan. Oke, ini adalah five forces analysis sebagai tools pertama dalam melakukan analisis kompetitif perusahaan. Tools kedua adalah analisis SWOT ya. Dalam ini kita mengambil contoh perusahaan distributor alat kesehatan informasi yang sama, di mana faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan kita bahas berkaitan dengan pertama kondisi politik, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga lingkungan sosial, yang keempat ketentuan legal, peraturan perundang-undangan, yang kelima aspek lingkungan hidup. Ya. Dari hasil eksternal, lingkungan pembahasan analisis lingkungan eksternal, maka kita mendapatkan peluang. Peluang adalah situasi yang ada, tapi harus dimanfaatkan agar perusahaan mendapatkan manfaat darinya. Fokus pertanyaannya adalah apa yang ingin dimanfaatkan atau didayagunakan. Ya. Pertanyaan yang diajukan, pertama, apa kebutuhan baru dari customer yang bisa dipenuhi? Yang kedua, apa tren ekonomi yang menguntungkan? Yang ketiga, apa peluang politik dan sosial yang muncul? Yang keempat, apa ceruk pasar, niche market, yang terlewatkan oleh pesaing? Yang kelima, apa solusi yang tersedia di pasar yang bisa dimanfaatkan perusahaan? Maka hasil analisis peluang pada perusahaan distributor alat kesehatan informasi, pertama, pasar segmen institusi masih bertumbuh. Kedua, mitra baru potensial masih cukup banyak. Yang ketiga, tersedianya penyedia aplikasi teknologi informasi. Kalau teknologi informasi menjadi kunci untuk bersaing, maka kita bisa menggunakan pihak ketiga. Yang keempat, meningkatnya perhatian pemerintah untuk kesehatan masyarakat. Ini menjadi peluang. Pengadaan pemerintah akan meningkat dan juga masyarakat juga akan lebih peduli pada kesehatan. Kemudian yang kedua, dari hasil lingkungan eksternal menghasilkan ancaman. Ancaman mengacu pada kondisi atau hambatan eksternal yang bisa menghambat upaya perusahaan mencapai sasaran-sasarannya. Fokus utamanya adalah apa yang ingin dimitigasi atau kita kurangi. Pertanyaan yang diajukan, satu, apa saja yang negatif dari tren ekonomi? Yang kedua, apa saja yang negatif dari tren politik dan sosial? Yang ketiga, apa peluang politik dan sosial yang muncul? Yang keempat, di mana saja para pesaing yang berusaha merebut pasar Anda? Kelima, di mana perusahaan Anda rentan? Maka hasil SWOT analisis eksternal dari ancaman, pertama, daya beli masyarakat turun, terutama beberapa tahun terakhir ini. Yang kedua, sering perang harga di segmen reguler. Yang ketiga, banyaknya jumlah pesaing tradisional. Yang keempat, munculnya pesaing baru, e-commerce. Ya. Ini adalah hasil analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang dan ancaman. Yang kedua, analisis SWOT lingkungan internal perusahaan. Faktor-faktor lingkungan internal perusahaan yang dibahas, yang pertama, organisasi dan manajemen. Yang kedua, keuangan dan investasi. Yang ketiga, keunggulan bersaing. Keempat, kompetensi sumber daya manusia. Yang kelima, teknologi informasi. Hasil dari SWOT analisis lingkungan internal mendapatkan pertama kekuatan. Kekuatan merujuk pada apa yang dikerjakan perusahaan dengan baik atau di mana perusahaan unggul. Fokusnya apa yang Anda ingin dia gunakan atau maksimalkan. Ya, secara rinci pertanyaan diajukan, pertama, apa yang Anda kerjakan dengan baik? Ya, dalam hal sales kah, pemasaran, operasional, keuangan, manajemen, dan lain-lain. Yang kedua, apa kompetensi inti perusahaan Anda? Yang ketiga, apa yang membedakan perusahaan Anda dengan pesaing? Yang keempat, kenapa customer membeli dari Anda? Maka hasil analisis
SWOT internal menghasilkan kekuatan dari perusahaan distributor alat kesehatan informasi. Pertama, harga yang cukup kompetitif dari perusahaan ini. Kedua, hubungan dengan pelanggan yang cukup baik, yang baik dan cukup baik. Yang ketiga, kompetensi manajemen dan pegawai yang baik. Yang keempat, struktur organisasi yang cukup ramping, berarti cukup efisien. Yang kelima, brand image cukup baik. Ya. Maka hasil dari kekuatan, kemudian kita akan analisis yang kedua, kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan ini. Kelemahan merujuk kepada setiap keterbatasan yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi. Fokusnya, apa yang perlu Anda perbaiki? Pertanyaan yang diajukan, pertama, di mana Anda menghadapi lemahnya sumber daya? Dua, apa yang bisa Anda kerjakan lebih baik? Tiga, di mana Anda mengalami kerugian? Empat, dalam area produk pasar apa pesaing Anda unggul? Maka hasil SWOT analisis lingkungan internal dari kelemahan, pertama, stok barang terbatas. Kedua, teknologi informasi yang masih lemah. Ketiga, keuangan yang belum stabil. Yang keempat, manajemen penagihan belum optimal. Ya. Oke, ini adalah summary atau dari SWOT analisis berupa matriks SWOT analisis. Ya, ini kita tinggal baca, kita tinggal tampilkan tadi semua yang kita bahas pada matriks pada SWOT analisis lingkungan internal maupun eksternal. Ya. Next. Nah, terakhir pada analisis posisi strategis perusahaan kita membahas adalah analisis segmentasi customer. Segmentasi customer bermakna kelompok customer berbeda yang disasar atau dilayani oleh perusahaan. Kepada siapa perusahaan Anda memberikan nilai atau value? Pertanyaan yang diajukan, apa kebutuhan atau keinginan dari customer ideal Anda? Apa karakteristik yang menjelaskan tipikal customer Anda? Bisakah Anda menyortir customer ke dalam profil yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan karakteristiknya? Bisakah Anda mencapai setiap segmen dengan saluran komunikasi yang jelas? Mencapai atau menggapai, ya, meraih setiap segmen dengan saluran komunikasi yang jelas. Maka dari hasil analisis segmentasi customer dari perusahaan distributor alat kesehatan informasi ini, di mana segmentasi customernya bisa dibagi pada 3 segmen. Pertama, apotek dan toko obat. Yang kedua, dinas kesehatan dan rumah sakit pemerintah. Yang ketiga, rumah sakit swasta dan klinik. Ya. Maka yang pertama yang kita bahas dari aspek segmentasi, keinginan dan kebutuhan dari segmen. Ya. Apotek dan toko obat membutuhkan produk lengkap dan berkualitas dengan harga bersaing. Yang kedua, kelonggaran pembayaran. Dinas kesehatan dan rumah sakit pemerintah membutuhkan produk lengkap, angka produksi dalam negeri, ya. Artinya ini dibuat di dalam negeri dan berkualitas dengan harga sesuai anggaran dan e-katalog. Ya. Kebanyakan pengadaan di pemerintah menggunakan e-katalog, pembayaran sesuai dengan ketersediaan anggaran. Sementara rumah sakit swasta dan klinik yang dibutuhkan adalah produk lengkap dan berkualitas dengan harga sesuai dengan anggaran mereka. Barang harus selalu tersedia, so anytime mereka butuh, mereka akan pesan. Ada jaminan purna jual, ya terutama pada produk unit, ya, alat-alat mesin-mesin itu membutuhkan jaminan purna jual dan membutuhkan juga kelonggaran pembayaran. Ya. Nah, yang kedua, profil dan karakteristik dari setiap segmen. Segmen apotek dan toko obat itu sensitif dengan harga, price sensitif. Kemudian juga kurang disiplin dalam pembayaran tepat waktu. Umumnya minta realnya pembayaran terjadi 45-60 hari walaupun TOP atau Term of Payment ditetapkan 30 hari. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Pemerintah harga harus sesuai anggaran dan pembelian melalui e-katalog. Jadi harga tidak boleh melebihi e-katalog. Kemudian pembayaran kadang-kadang delay beberapa bulan tergantung pada ketersediaan anggaran apakah dari pemerintah pusat atau dari APBD lokal, ya. Dan rumah sakit swasta dan klinik, harga harus kompetitif,
harus cepat memenuhi permintaan dari customer, penjualan unit harus ada layanan pernah jual, pembayaran umumnya 60 hari. Ya, ini adalah karakteristik dari segmentasi dari rumah sakit, swasta, dan klinik. Lalu yang ketiga, saluran komunikasi dan penjualan. Ya, apotek dan toko obat itu harus bertemu langsung, ya, terutama dan juga bisa melalui HP maupun WhatsApp. Bisa juga menggunakan aplikasi kalau kita sudah punya aplikasi pembelian, dan harus rutin berkomunikasi dengan mereka. Kalau tidak, nanti customer direbut oleh pesaing. Ya. Segmen dinas kesehatan dan rumah sakit pemerintah itu dilakukan dengan bertemu langsung melalui HP atau WA, dan komunikasi tidak perlu rutin, ya, tetapi terjaga dengan baik. Dan segmentasi rumah sakit swasta dan klinik itu harus bertemu langsung, bisa melalui handphone dan WhatsApp, dan harus rutin berkomunikasi. Ini adalah hasil analisis segmentasi customer dari 3 segmen customer dari perusahaan distributor alat kesehatan dan farmasi. Sebagai contoh, ya. Demikian langkah pertama dalam menyusun rencana strategis atau strategic plan perusahaan, yaitu melakukan analisis posisi strategis perusahaan, part 2, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Syah Muhanis Channel agar selalu mendapatkan pengetahuan, keahlian baru untuk sukses dalam karir, manajemen, dan bisnis.